Welcome back everyone. Kata orang money itu is root of all evil. Tapi bener gak sih seperti itu? Let's find it out after 3, 2, 1, let's go! Ci, jadi Yes. akhir-akhir ini tuh aku sering ketemu teman-temanku kan. Terus mereka sering banget ngebahasin tentang saham, cryptocurrency lah, NFT lah, kayak sesuatu yang lagi trending banget gitu loh. Kebanyakan mereka talking about money and the future of money gitu lah. Sebenarnya money itu can really make us happy atau money itu sebenarnya can buy happiness atau enggak sih? Oke, kalau berdasarkan buku Psychology of Money ya, Mhm. dia tuh secara general dia message implicitnya itu we cannot buy happiness, but we can buy something that can make us happy. Contohnya, Nah, masalahnya yang ditrikinya itu adalah apa yang membuat kamu happy. oke. Itu yang menurutku menarik. Karena Oke. kebanyakan orang, well, me too, us too, gitu. Kebanyakan tuh kita berpikir bahwa uang itu untuk membeli uang lagi gitu. Uang itu for the sake of money gitu loh. Heeh. Itu yang membuat kita happy. Orang tuh berpikir bahwa semakin banyak uang itu kamu semakin happy. Heeh. Padahal kan kamu punya teorinya. Apa itu? Katamu kemarin kita sempat ngobrol bahwa happiness it's not linear with the time. It's Iya. not linear with the things kan? Jadi sebenarnya ada seorang ilmuwan atau researchers namanya Daniel Todd Gilbert. Dia pernah bikin eksperimen tentang seberapa banyak sih sebenarnya money itu berpengaruh terhadap happiness kita. Jadi dia mengumpulkan beberapa kelompok orang, terus dia menemukan bahwa sebenarnya money itu benar bisa buying kita happiness, tapi only at certain point. Jadi ketika kita untuk mencapai satu titik itu, titik money yang harus kita bisa hasilkan per bulan, itu kita akan happy-nya itu akan terus bertambah. Tapi setelah mencapai titik itu, lewat dari titik itu, seberapa banyak pun uang yang kita hasilkan atau seberapa banyak pun uang yang bertambah, itu tidak akan membuat kita semakin bahagia. Jadi feeling kita terhadap uang itu nggak akan nambah lagi. Iya, aku bisa relate sih. Nah, tapi kalau untuk menjawab pertanyaanmu ya, apakah bisa nggak sih money membeli kebahagiaan? Nah, tergantung bagaimana kamu mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri dong. Sebenarnya yang lebih tricky itu partnya adalah kenapa ketika udah by data ya, by big data itu kita udah tahu bahwasanya money can buy happiness only at certain point. Tapi kenapa yang tiap kali menjadi bahasan orang itu kenapa making more money-nya itu? Kalau teoriku ya Har, karena mungkin orang yang bisa reach to certain point itu sedikit sekali ya mungkin. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat grafik penduduk itu kan rich people itu kan 1% sebetulnya ya kan in general ya. Iya. In almost every country gitu. Jadi mungkin hanya sedikit orang yang bisa reach that certain point and the rest is either die rich or die trying. Ya mungkin yang 1% ini suaranya tuh nggak cukup keras untuk menggemakan bahwa bentar, tunggu. Oke, money is fine. You can live running for money. Tapi bukannya lebih penting ya? Ada hal yang sama pentingnya. Sama pentingnya dengan money. Heeh, Tapi menurutku underrated ya. banget dan gak pernah dibahas sama orang-orang.
Karena Apa? gini, kalau misalnya kita bilang bahwa ada hal yang lebih penting dari uang, itu kayak orang tuh bakal langsung sinis gitu. Heeh. Apa yang lebih penting dari uang? Mungkin akan gitu ya. Heeh. Tapi kalau kemudian kita bilang bahwa sama pentingnya, uang tuh oke penting karena kamu harus makan gitu kan. Heeh. Ya kalau kamu sakit ya harus berobat, butuh uang lagi kan malah pusing ya. Heeh. Kan mending kamu nyari uang untuk makan dengan hidup sehat gitu lah, maksudnya ya, hidup layak. Tapi Benar. ada hal yang sama pentingnya. Nah, well, aku tuh baca buku Five Pillars of Happiness. Oke. Lucunya di situ itu nggak ada poin money. Lah, kok bisa? Dia tuh nyebutin, aku tuh inget Five Pillars-nya itu sebutannya PERMA. Ya bahasa Indonesianya PERMA ya. Bahasa Inggrisnya PERMA gitu. Oke. Jadi yang pertama tuh positive emotions, engagement, relationship, meaning, and achievement. Oke, berarti hal yang sama pentingnya dengan money, selain money itu adalah perma ini. Ya, on the other side ya. Dan itu adalah supaya achieve happiness. The pillars of happiness gitu. Jadi kalau kamu punya 5 itu tuh kuat gitu loh maksudnya. Jadi happiness Tidak ini semua. sama pentingnya kan dengan money ini kan? Ha-ha. Oke. Jadi kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya satu pilar aja roboh, well, it's called pillar for a reason gitu kan. Kalau Oke. rumahmu pilarnya roboh ya gimana, apa kabar gitu kan. What if Ci, in order to seek for happiness, yang tadi Cici bilang penting ini, kita itu nggak bisa make money. Jadi gimana caranya buat kita survive dong? Gimana kalau misalnya hal-hal yang memenuhi 5 pilar ini, hal yang membuat kita happy itu ternyata hal yang tidak generate money gitu ya maksudnya ya. Betul, betul. Karena kan yang sebenarnya yang jadi concern banyak orang-orang kenapa mereka sangat terobsesi dengan money adalah mereka menganggap money itu bisa solve everything. Money itu bisa solve semua problems yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. I agree, money solve many things but not everything sih. Coba contoh yang nggak Aku bisa, coba apa sih contoh yang nggak bisa di-solve oleh money? things you just can't afford. Aku suka dengan istilah ini. Some people are so poor, all they have is money. Kok bisa? Iya, kamu nggak bisa membeli cinta anakmu ke kamu. Kamu nggak bisa membeli waktu yang pernah terlewatkan. Kamu nggak akan pernah bisa beli, cinta dari pasanganmu, waktu anakmu gitu. Oke, Itu- oke. So I believe money can buy so many things. Jadi misalnya kamu punya uang banyak, kamu bisa aja nggak kerja 2 tahun, kamu main-main sama anakmu. Tapi kan kemudian yang membuat kamu bahagia kan bukan uangnya toh. Something else. Something just as important gitu. Tapi gimana ketika hal yang membuat kita bahagia itu nggak bisa make money Nah, buat tadi kita? balik lagi kan. Gimana Nah, caranya kita bisa gimana menjalankan happiness itu? Well, tadi kayak aku bilang, I think the point is in time. In time. Gimana itu konsepnya? Jadi kalau apa yang aku tangkap dari psychology of money ya, yang orang kan sekarang ngejar financial freedom gitu-gitu kan. Semua orang kan financial security, financial freedom gitu kan. Kemudian kalau aku baca itu tuh, jadi sebenarnya financial freedom itu bukan tentang jumlah uangnya, Har. Tapi tentang psikologi, apa yang kamu rasakan dengan uang yang kamu punya itu bisa memenuhi apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. Nah, tapi masalahnya kan kemudian kontrolnya ada di apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan dulu dong, bener nggak? Oke, benar. Ya kan? Kalau misalnya kamu, ya apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan itu nggak pernah kamu train dengan benar, uang seberapa banyak pun, well nggak akan pernah cukup kan? Iya. Makanya kamu nggak akan pernah freedom. Nah, orang dibilang freedom itu ketika kamu punya kekuatan untuk memutuskan gitu. Apa yang mau kamu lakukan dengan waktumu karena kamu tahu bahwa kamu punya waktu yang cukup gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana sih kalau misalnya nggak bisa? Aku tuh bahkan nggak punya waktu untuk melakukan ini gitu kan yang aku mau kan. Heeh. Well, then the answer is how you manage your time. Kalau misalnya
kamu harus bekerja untuk bisa survive, then it definitely will take so many times gitu kan. Bener. Tapi kan peraturan di dunia ini dibuat supaya kamu tuh nggak kerja 24 jam loh. I think there is a reason for it gitu. I think maksudku gimana ya? Ya pemerintah oke lah, banyak orang suka mengkritik pemerintah. Well, kita juga pasti kan namanya ada peraturan tuh kan dikritik kan memang. Tapi gini loh. At some point pasti ada wisdom di baliknya yang bisa kita tangkap. Kenapa kok kerjanya nggak 24/5 gitu? Kerja kan diatur supaya well kamu tetap bekerja dengan baik, tapi kamu juga tetap hidup dengan baik kan, sehingga diatur kan 8 jam sehari gitu kan. 40 jam per minggu. Iya. Kan. Let's say 8 jam sehari lah. Yeah. Ini super simplifikasi back again. Tapi kan itu ada di peraturan. Lah sekarang kalau misalnya 8 jam, itu kan sepertiga dari harimu dong. Iya. Ya kan, kita semua sepakat 1 hari 24 jam dong. Jadi sepertiga harimu. Jadi 2/3-nya kamu ngapain? Kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya menurutku secara peraturan kamu tuh tidak diwajibkan bekerja 24 jam loh. Berarti kamu seharusnya punya waktu untuk mengerjakan apa yang kamu mau gitu. Kalau bekerja itu adalah apa yang harus, what you need to do. So the rest you can do what you want to do should be ya. To live. Ya. Untuk To hidup. feel alive gitu. Tapi masalahnya itu orang itu nggak punya waktunya, balik lagi loh ya. Karena secara teori kita udah tahu nih, lah berarti masalahnya seharusnya bukan waktu dong, ya kan? Bukan waktu dan uang lagi dong. Masalahnya seharusnya lu tuh nggak tahu lu mau ngapain kalau lu punya waktu pun. Gua pernah ada di situ soalnya. Jadi Ci, gimana caranya sih kita define apa itu happiness dan gimana cara kita bisa find happiness itu Ci? Define happiness is a really tricky thing ya. Daripada aku mendefinisikan cara aku sendiri, aku punya definisi yang aku suka banget nih. Apa tuh? Definisi happiness ya. In one sentence, happiness is a state of well-being and contentment. Oke, itulah kenapa tadi aku bilang well-being mungkin butuh money ya. Tapi ada yang sama pentingnya karena dia pakai N nih bukan or. Contentmentnya itu adalah yang sama pentingnya gitu. Nah, ada satu lagi nih yang juga bagus, aku suka. Happiness is associated with self-confidence, self-esteem, and other concepts that marry the self with feeling content and happy. Or in general, it means that you are pleased with yourself and your choice and with the person that you are. Well, basically contentment. Dan itu hal yang gak bisa dibeli oleh money kan? I think so. Jadi gimana caranya untuk bisa tahu apa yang kita suka supaya kita bisa find happiness itu? Oke, kita balik dulu ya ke masalahnya. Kenapa sih susah banget orang tuh nemu apa yang disuka gitu kan? Kenapa kok anak kecil semua tuh kayak suka-suka aja sama hidup mereka gitu? Kenapa mereka tuh nggak banyak mikir tapi happy terus gitu ya? Iya benar. Baik lagi, saya lagi hidup sama bayi-bayi jadi kira-kira gitu kan. Kenapa sih kita tuh susah banget ya kayaknya ya? Apalagi makin kesini kayaknya semua orang mempertanyakan apa itu happiness, bagaimana mencari happiness, kayaknya susah banget gitu happiness ya. Well, teoriku ya nggak teoriku sih, sebenarnya aku baca banyak buku, tapi pasti aku nyimpulin bahwa ada 2 hal yang membuat kita tuh susah banget nemuin apa yang kita suka gitu loh. Pertama, sebetulnya tuh banyak orang bilang bahwa lu tuh tahu kok apa yang lu suka gitu loh, tapi lu tuh denial. Karena ya tadi kamu bilang, karena kita berpikir itu nggak bawa uang lah, mending gue ngurusin saham lah, kayak gitu. Karena dari mungkin parents, keluarga besar atau peersnya itu tuh kayak nggak pernah ngomong bahwa bercocok tanam itu bisa menghasilkan uang loh, gitu loh maksudnya. Mungkin dia suka berkebun gitu, tapi dia merasa mana bisa berkebun ngasilin duit gitu. Dan yang kedua itu kebanyakan orang
menurut buku itu, apa ya bukunya? Aku lupa. Dia nulis Stephen siapa gitu. Maaf ya lupa. Jadi dia ngomong orang tuh bahkan tidak memberi kesempatan dirinya untuk bertanya, gue tuh mau apa sih hidup gitu. Kenapa kayak gitu? Bagaimana caranya? Karena gini, karena pertanyaan, aku tuh nonton Lucifer lucu banget, dia tuh bilang gini, kan ceweknya tuh bilang, what am I doing here gitu kan. Terus Lucifernya jawab, oh the question of a lifetime gitu loh. Dia tuh ngomong bahwa itu adalah pertanyaan yang semua orang pertanyakan dalam hidupnya, tapi gak semua orang mau jawab. Karena pertanyaan itu berat dan susah dan mengganggu banget, sehingga kita tuh berusaha untuk udahlah daripada gue mikir itu mending gue ngerjain yang lain lah, mending gue tuh penuhin hidup gue dengan hal-hal yang sibuk, dengan hal-hal yang membuat gue gak perlu berpikir gue tuh ngapain kok hidup gitu. Oke. Itu aku terinspirasi dari salah satunya Lucifer itu bagus, kalau kalian mau nonton bagus. Nah itu jadi kebanyakan orang tuh mengisi hari-harinya dengan distraksi, dan aku punya teman deket yang dia sengaja dengan sadar mengisi hari-harinya dengan distraksi. Karena dia takut, dan tanda kutip takut mempertanyakan itu, karena proses untuk menjawab itu sangat berat. Tapi ketika dia mendistraksi diri dia sendiri, apakah dia happy atau gimana dianya? Itu tricky juga ya. Ada orang yang distraksinya buruk, ada orang yang distraksinya baik gitu. Sebetulnya menurutku orang-orang yang distraksinya buruk itu itu aku agak ya kita sepakat lah mungkin drugs gitu ya. Itu kan kayaknya negara juga sepakat itu buruk gitu. Tapi kalau misalnya orang yang distraksinya baik itu mungkin sebetulnya mereka tuh berharap dengan hal-hal baik itu mereka kemudian merasakan contentment gitu. Oh. Sebetulnya, tapi pertanyaanku ke mereka tuh gini. Kamu tuh itu tuh sebetulnya menurutku tuh pelengkap ketika kamu tuh udah tahu kamu mau apa, kamu melakukan hal baik, itu kemudian kamu akan merasa lebih konten. Tapi kalau itu adalah pelarian, menurutku apapun yang kamu lakukan, kamu tahu kamu melakukan hal yang salah dalam tanda kutip gitu loh. Jadi ketika orang spending money, ketika orang udah capek-capekan buat nyari duit banyak-banyak, terus spending money as if mereka bisa finding happiness dari spending money, itu sebenarnya distraksi juga dong. Mungkin mungkin itu akan rasanya kayak, kan selama ini mereka nyari uang tuh kosong ya. Kayak mereka kosong gitu. Nah mungkin mungkin yang mereka lakukan itu kalau mengisi kekosongan itu dengan menghabiskan apa yang mereka pernah achieve gitu. Apa yang mereka rasa mereka achieve gitu. Well, aku tidak akan bilang itu salah ya, karena aku lihat banyak ini nih, kayak ada orang yang tiba-tiba berhenti kerja di satu titik, terus mereka liburan ke seluruh dunia. Ada tahu kan yang pasangan satu keluarga tuh yang ada. Mereka itu. Nah, menurutku kalau itu hebat. Aku belum tentu punya kekuatan kayak gitu. Tapi kalau kemudian kamu spending money-nya untuk hal yang membuat kamu merasa lebih kosong, itu yang bahaya sih menurutku. Tapi itu privilege juga loh, Ci. Yang ketika satu keluarga itu bisa nge-planning untuk berkeliling dunia setelah mengumpulkan uang sebanyak itu, sebenarnya itu privilege juga loh. Kenapa? Karena gak semua orang itu bisa tahu hidupnya itu sampai kapan kan. Betul. Bisa menurutku aja tuh hebat. In the process of dia mengumpulkan uang itu tiba-tiba dia gak ada. Nah tapi gak apa-apa menurutku lah ya. Kalau memang dia apa-apa. tahu bahwa dia mengumpulkan, bukan gak apa-apa dia mati maksudku. Maksudku gini loh. Kalau memang kamu tuh mengerjakan sesuatu for greater good, karena kamu tahu bahwa one day gue di umur segini, gue akan quit untuk keliling dunia. Kan kamu tahu kamu ngumpulin duit itu tuh untuk sesuatu yang kamu suka gitu. Gak apa-apa. Kamu ngumpulinnya pun tuh prosesnya tuh seneng gitu. Ya kalau memang ternyata gak tercapai, ya udah, tapi kan yang penting kamu prosesnya seneng gitu. For greater good. Goal itu kan a sense of direction kan. Iya. Jadi kita tuh tahu bahwa kita tuh berjalan ke satu arah yang kita senang dan kita mau gitu. Oke. Jadi money itu kan fasilitator. Nah yang bahaya itu kalau money for the sake of money. Dimana mungkin concernmu di situ kan tadi kan. Kayaknya kok nggak ada ngomongin soal uang itu mau buat apa yang jelas sih. Kayak ngomongin soal duit terus buat apa sih, kayak gitu kan kayaknya concernmu. Itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya money for something greater good, misalnya
dia ngumpulin uang gede banget, banyak banget, buat apa sih? Teh, gue mau bangun panti asuhan. Oh, silahkan, gue bakal support gitu maksudnya. Kayak kalau Oke. misalnya tergantung, pokoknya kalau kamu punya tujuan, I think money will make you happier. I agree. Tapi untuk bisa tahu purpose yang bisa bikin happy itu tadi, Ci, kan keluarga itu kan misalnya mereka tahu kan, bahwasanya mereka itu mengumpulkan uang itu supaya mereka jalan-jalan, bisa jalan-jalan keliling dunia bersama yang bikin mereka happy. Tapi gimana, Ci, caranya kita tahu itu tuh sesuatu yang bisa bikin kita happy? How do you know that is what you like gitu ya? Iya. Well, aku nulis surat untuk grupku. BTW ada grup yang aku punya. Kalau kalian mau join silahkan. Banyak orang di situ nanya, how do you find what you like? Iya. Karena kita ada di umur ini, mari kita pakai analogi yang kita tahu. Oke. Menurutku, ini semua orang relate. Gimana bisa kamu tahu kalau kamu suka sama orang? Kalau kamu nggak tahu orang ini tuh siapa, apa, kamu nggak pernah ketemu, kamu nggak pernah ngomong, kamu nggak pernah punya pengalaman sama dia. Gimana kamu tahu kamu suka sama orang ini? Gini, kalau kamu ditanya, kamu suka nggak sama si A? Apaan si A siapa? Gitu. Bisa, Ci. Misalnya nih, aku suka sama salah satu idol dari Korea. Aku bisa Kenapa suka kamu loh. suka sama dia? Karena karyanya bagus. Nah, kan ada orangnya, Har. Heeh. Ada, sosoknya tuh ada. Heeh. Berarti kan kamu harus mencari tahu. Oke. Kamu punya experience soal itu. Karyanya kah? Kamu mencari tahu soal kepribadiannya kah? Atau apa, kamu harus punya experience? Experience yang berhubungan dengan dia. Iyalah. Apa yang Ya dia iya dong. lakukan. Apa yang dia lakukan dan lain sebagainya itu. Iya, apa yang membuat kamu suka sama dia gitu. Mungkin orang lain juga suka sama orang ini, tapi kan alasannya beda atau mungkin. Oke, oke. Misalnya dia ganteng, kan bisa aja. Oke. Tapi kan kamu kan tahu ada sosoknya gitu loh, ada thingsnya gitu. Nah, masalahnya orang itu tuh gini, how to find what I like itu tuh mereka cuma diem mikir gitu. Oh. Lah kamu gimana taunya kamu suka apa loh? Gimana kamu tuh lagi apa? Gini, kamu pengen punya idol gitu ya. Kamu bilang, aku gimana ya caranya gue suka sama idol Korea, K-pop idol gitu. Selalu mikir-mikir doang. Ya nggak ketemu lah. Oh, jadi ibaratkan kita nyuruh orang yang nggak suka sama K-pop, terus suka sama K-pop. Kayak lu coba dong pikirin siapa K-pop idol yang lu suka. Hah? Muka aja gue gak ada bayangan gitu loh. Gimana, nggak bisa loh. Mikir doang tuh nggak akan menghasilkan perasaan. Karena dia belum mencoba mencari tahu dan mendalami itu, mencari. Experience-nya itu loh. Oke, oke, oke. Jadi kalau orang nanya, how do I find what I like? Do something. Apapun. Jadi kalau misalnya kamu nanya, Cik gimana mereka tahu bahwa explore dunia itulah mereka yang suka? Ya mungkin selama ini mereka tuh cuma bisa explore lewat internet gitu. Terus tapi mereka seneng banget gitu loh. Mereka seneng banget explore lewat internet sampai gue pingin kesana gitu. Kan bisa, Har, kayak misalnya kamu explore Bali gitu ya di Instagram gitu. Wah gila tempat ini, gue pingin kesana. Kan bisa kan perasaan itu. Tapi perasaan bahwa kamu pingin ke tempat itu tuh kan gimana kalau kamu tahu tempat itu aja gak ada. Kalau kamu gak tahu gitu. So kalau kamu pengen bener tahu gimana caranya nyari apa yang kamu suka, do something. Explore. Nah ya tapi balik lagi, exploration itu takes a lot of time, sacrifice, and willingness. Nomor satu nih sebenarnya itu willingness, kemauan. It takes money juga gak sih? Oh, pastilah, karena takes your time. Oke. Kalau kamu nggak split your time well, it takes you money a lot. Pasti. Tapi balik lagi, tadi kita punya waktu. Kalau kamu bisa manage itu, well, shouldn't be much problem. Jadi Ci, sebenarnya hidup itu hanya untuk mencari apa yang kita senang aja ya, Ci? Kayaknya nggak adil juga ya. Kalau aku tuh suka sama quote-nya Oprah Winfrey. Dia bilang gini. Oprah Winfrey. Dia bilang, do what you have to do until you can do what you want to do.
Jadi sebenarnya menurutku hidup itu selalu balance antara apa yang harus kamu lakukan dengan apa yang mau kamu lakukan gitu. Tapi hidup tentu saja tidak tentang hanya melakukan apa yang kita mau. Balik lagi, happiness takes well-being and contentment. Well-being itu menurut WHO bisa di breakdown tuh, bagaimana kamu hidup dengan layak gitu. Nah, menurutku dari WHO itu sendiri kamu tahu bahwa kamu membutuhkan some amount of money to fulfill that requirement gitu. Oke. Well-being. Tapi contentment, you need to do what you want. Nah, masalahnya mempertanyakan what you want itu tadi balik lagi, you need to experience something and you need to think how you feel about it and decide. Tapi ya, kemudian pertanyaannya kemudian how gitu. Well, split your time wisely. Aku setuju banget sih. Seberapa banyak pun uang yang kita punya, kita gak akan pernah bisa beli happiness. Dan untuk mencari happiness dan define happiness itu sendiri ya, kita sendiri yang harus willing to find and explore and experience itself. Apa sih yang bisa membuat kita happy? Seberapa banyak pun uang yang kamu punya, kamu itu gak akan bisa merasa puas. Kalau kamu gak define yang namanya enough, kamu gak akan pernah merasa enough. Jadi ketika by data aja kamu udah bisa dikatakan enough, tapi kamu tetap ingin mencari lebih, itu ada yang salah dengan cara kamu melihat uang dan kehidupan. I think so. I think itu aja buat episode kali ini, and until next time. Bye-bye.